Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Lestari dengan NIM 2114090099. Baiklah, saya dari kelompok 11 akan membacakan materi dari kelompok saya, yaitu tokoh-tokoh filsafat kontemporer Imre Lakatos. Imre Lakatos lahir di Hungaria pada tanggal 9 November tahun 1922. Ia menyelesaikan perkuliahannya pada bidang matematika, fisika, dan filsafat di Universitas of Debrecen. Karir Lakatos dimulai ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1974. Akan tetapi, dalam perjalanan karirnya ini, ia pernah dipenjara pada tahun 1950 karena pemikirannya dipandang menyebabkan kekacauan politik. Pasca bebas dari penjara, ia mulai menekuni bidang akademik dengan mengalihbahasakan buku matematika ke bahasa Hungaria. Pada tahun 1956, terjadilah revolusi yang membuatnya harus melarikan diri ke Wina, Austria, yang akhirnya mengantarkan dirinya sampai ke London, Inggris. Kemudian ia melanjutkan studinya di Cambridge University hingga meraih gelar PhD setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Essay in the Logic of Mathematical Discovery pada tahun 1961. Menurut Lakatos, persoalan pokok yang berhubungan dengan logika penemuan atau logic of discovery tidak bisa dibahas secara memuaskan kecuali dalam rangka metodologi program riset. Pemahaman terhadap sejarah ilmu pengetahuan adalah sejarah program riset, bukan sekedar teori. Adapun metodologi program riset ilmiah ini mengandung 3 elemen. Yang pertama, inti pokok atau hardcore. Hardcore atau inti pokok yang merupakan asumsi dasar yang menjadi ciri-ciri dari program riset ilmiah yang melandasinya dan tidak dapat ditolak atau dimodifikasi. Hardcore ini dilindungi dari ancaman falsifikasi. Sifatnya adalah menentukan hipotesa teoritis yang bersifat umum dan sebagai dasar bagi program pengembangan. Hardcore disebut sebagai heuristik negatif, yakni langkah-langkah yang harus dihindari dalam program riset ilmiah. Disebut sebagai heuristik negatif, yakni langkah-langkah yang harus dihindari dalam program riset ilmiah, bahwa inti yang solid dari asumsi fundamental seharusnya jangan sampai dibatalkan. Selama program masih dalam perkembangan, hardcore-nya tetap tidak dimodifikasi sehingga tetap utuh dan menjadi dasar di atas elemen lain. Sehingga menurut Lakatos, jika seorang ilmuwan melakukan modifikasi terhadap asumsi fundamental itu, maka sebenarnya ia telah keluar dari program riset yang dilakukannya. Yang kedua, lingkaran pelindung atau protective belt. Protective belt ialah terdiri dari hipotesa-hipotesa bantu dalam kondisi awal. Lingkaran pelindung harus mampu menahan berbagai ancaman serangan, pengujian, dan memperoleh penyesuaian, bahkan perubahan dan pergantian demi mempertahankan hardcore. Protective belt ini juga disebut dengan heuristik positif yang terdiri dari seperangkat saran atau syarat tentang bagaimana mengembangkan varian yang kompleks atau bagaimana memodifikasi dan meningkatkan lingkaran pelindung yang fleksibel. Tujuannya adalah untuk mengalihkan sasaran falsifikasi kepada asumsi-asumsi lain. Hal inilah yang nantinya akan membentuk suatu teori yang koheren namun tetap terbuka untuk dikembangkan dan juga memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Lakatos juga mencontohkan pengertian heuristik positif dalam kisah awal teori gravitasi Newton. Newton pertama kali mencapai hukum terbalik gaya tarik dengan memperkirakan gerak eliptis suatu titik planet mengelilingi sesuatu matahari yang tetap diam. Yang ketiga, rangkaian teori atau a series theory. Serangkaian teori yaitu ketertarikan teori di mana teori berikutnya adalah sebagai akibat dari
klausul ilmiah bukanlah teori tunggal, yaitu ketertarikan teori di mana teori berikutnya adalah sebagai akibat dari klausul bantu yang ditambahkan dari teori sebelumnya. Lakatos berpendapat bahwa yang harus dinilai sebagai sesuatu yang ilmiah bukanlah teori tunggal, tetapi serangkaian teori. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang terpenting adalah kontinuitas yang pasti. Hal ini berangkat dari serangkaian riset ilmiah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Amel Husnah dengan NIM 2114 090100. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ami Lestari, yang akan berselanjutan dengan telaah pemikiran Lakatos. Dapat dikatakan muncul pada saat yang tepat ketika paradigma positivisme mulai surut terganti oleh pemikiran Guh dan Popper. Meski begitu, kekuatan filsafat tersebut mengalami gangguan ketika sebagai Kuniah dan Popper menelan mentah-mentah prinsip revolusi sains dan falsifikasi. Pemikiran Lakatos diawali dari sesuatu yang sederhana, bukan berangkat dari stigma ada pengetahuan, melainkan ada perkembangan ilmu pengetahuan. Lakatos menegaskan bahwa semua teori yang dilahirkan dalam kondisi belum mapan, meskipun beberapa di antaranya lebih baik daripada yang lain. Sebagai tokoh filsafat, Lakatos memiliki perhatian akademik yang menyangkut nilai-nilai intelektual. Dia menyatakan bahwa problema sentral dalam filsafat ilmu adalah problem menetapkan syarat-syarat universal yang diperlukan secara untuk bisa dinilai sebagai ilmu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasionalis dan mampu memberikan yang nyata dan dalam perkembangan metodologi keilmuan. Baik, selanjutnya pemikiran ilmu atau aplikasi pemikiran ilmu Imre Lakatos dalam studi Islam. Salah satu contoh kasus yang menggunakan metodologi program riset yang digagas oleh Imre Lakatos dalam kasus diet, yaitu kompensasi uang bagi keluarga korban pembunuhan. Korban perempuan dan zidmi tidak mendapatkan sebanyak korban laki-laki. Diklarifikasikan semacam kompensasi ini yang muncul pada kasus hudud dan kisah di mana kejelasan perempuan hanya diterima dalam kasus-kasus perdugaan. Itu pun dengan bandingan 2 perempuan sebanding dengan 1 laki-laki. Menurut An-Naim, tersebut munculnya karena semua prinsip-prinsip di dalam pada teks Al-Quran dan Sunnah pada periode Madinah. Hanya ini bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.